Kebingungan dengan fakta yang terbuka, Nasdem terpaksa memasang topeng di wajahnya. Wajah aslinya bergabung di koalisi perubahan, wajah palsunya mendukung pemerintahan. Jangan pernah meremehkan sandiwara politik Surya Paloh ini loh. Ini bisa terlihat saat acara Kick Andy dengan bintang tamu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Di saat Bu Sri sedang berupaya membenahi Kementerian Keuangan, Metro TV bukannya membantu, mendukung, namun malah memberondong Bu Sri Mulyani dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi. Masih ada kekayaan Anda yang masih saya selidiki. Moge, motor gede. Betul. Ini sensitif karena Anda sudah melarang orang dan melanggar hak asasi orang menikmati hobinya. Identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong. Berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi, ayahnya yang kebetulan seorang pegawai di Dirjen Pajak terbongkar bergaya hidup glamor. Namanya Rafael Alun. Masih ingat kan? Ketika kekayaannya dilacak, bukan hanya LHKPN-nya saja yang dipertanyakan, namun juga ditemukan berbagai kejanggalan lain. Dalam acara talkshow tersebut, Andi F. Noya seakan-akan menjadi hakim yang sedang menelanjangi ketidakmampuan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam memimpin kementeriannya. Tentu kita tahu siapa pemilik jaringan media group di Indonesia, salah satunya Metro TV itu. Tidak lain dan tidak bukan, ya Pak Surya Paloh yang awal Oktober tahun lalu telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Padahal seperti kita tahu, Nasdem masuk dalam parpol pendukung pemerintah. Mengapa mendukung mantan gubernur DKI yang tidak menjalankan kepentingan pemerintah? Jangan dilupakan, Pak Surya Paloh itu dulunya politisi Golkar, artinya cara bermain politiknya sudah sangat jago. Salah satu buktinya, meski di publik terdengar dorongan reshuffle kabinet yang berasal dari Nasdem, terbukti 3 kursi menteri hingga sekarang tetap aman saja tuh. Acara Kick Andy episode kemarin benar-benar menunjukkan di mana posisi Nasdem sesungguhnya. Presiden Jokowi harusnya mendengar soal ini, sebab kinerja Menteri Keuangan jelas sangat baik. Apakah Presiden sudah mengetahui hal ini? Ataukah Nasdem nanti bakal menerima konsekuensinya? Tidak ada yang tahu. Sebagai pendukung pemerintah, kejadian ini mestinya menjadi titik untuk membenahi. Bahkan acara di Kick Andy bisa diarahkan untuk membenahi. Misalnya dengan kasus itu, upaya apa yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk menutup celah munculnya Rafael yang lain? Lihat saja, saking ketatnya sistem, Rafael sampai menyimpan dolar dalam bentuk cash senilai 37 juta dolar. Luar biasa banyaknya bukan? Orang waras mana yang mau menyimpan uang cash di safety deposit box di bank dengan biaya yang sangat tinggi? Itu jelas duit haram. Karena jika itu duit halal, maka akan disimpan dalam bentuk deposito atau produk perbankan lainnya. Mungkin ada yang berpikiran, kenapa pihak bank tidak melaporkan? Karena memang kerahasiaan nasabah menjadi hal yang utama. Pak Andi justru malah memberondong hal-hal yang bersifat personel ke Bu Sri, termasuk menyoal kepemilikan motor gede yang dimiliki suami Bu Sri. Harganya 150 juta. Bukankah kita tahu beliau memiliki rekam jejak pekerjaan yang memungkinkan kemampuan itu? Wawancara itu bukan tanpa maksud, dengan memanfaatkan kasus yang muncul, artinya berusaha menggiring opini, mengarahkan dan mengalihkan fokus masyarakat untuk meributkan hal-hal yang tidak semestinya. Pak Surya Paloh tahu, tanpa mengganggu pemerintahan, koalisi perubahan akan kesulitan mendorong Pak Anies memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Jangankan memenangkan Pilpres, menyatukan pandangan di koalisi perubahan masih jadi tantangan besar.
Di sisi lain, Pak Surya mungkin kaget menghadapi kepribadian Pak Anies yang ternyata lebih mengutamakan ketenaran diri dibanding bekerja dalam tim menyiapkan koalisi. Sehingga harus ada upaya lain mengganggu pemerintahan. Munculnya ASN di bawah Kementerian Keuangan dengan kekayaan fantastik tidak boleh menjadi legitimasi untuk mengganti posisi Bu Sri Mulyani. Penelusuran kekayaan Rafael Alun, Eko Darmanto Kepala Kantor Bea Cukai Jogja, Andi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar sedang ditindaklanjuti. Jangan dikira Kementerian Keuangan tidak diam saja atas berbagai kejanggalan yang ditemukan. Bahkan beberapa hari lalu sudah ada sekelompok orang yang demo di Kementerian Keuangan. Apakah mereka sadar atas apa yang mereka lakukan saat itu? Munculnya nama Rafael, Eko Darmanto, Adi Pramono, dan lain-lain, itu kan juga atas suara masyarakat. Sistem melakukan tindak pidana korupsi juga sudah cukup ketat. Jangankan korupsi, jam masuk dan jam pulang saja berlaku ketat di sana. Bagi yang tidak percaya, silahkan bertanya ke teman, atau saudara, atau tetangga yang bekerja di Kementerian Keuangan. Dan sistem pengawasan internal sudah dibenahi. Artinya, orang-orang yang melanggar itu memanfaatkan celah dengan melakukan kejahatan yang tidak terdeteksi oleh sistem. Tidak ada sistem yang sempurna, karena sempurnanya sistem itu lebih terletak pada dedikasi orang-orang yang menjalankannya. Cek saja, di negara manapun pasti ada beberapa oknum yang memang memunculkan celah. Jangankan di Kementerian Keuangan, dengan beberapa direktorat jenderal dan pegawai puluhan ribu se-Indonesia, kita di keluarga yang punya 2-3 anak, entah 1 orang anak atau 2, ada saja aturan yang coba kita bangun itu dilanggar. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya.